Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semuanya sehat? Alhamdulillah semua. Semoga diberi kesehatan, diberi semangat yang tinggi dalam belajar, pembelajaran jarak jauh, PJJ melalui video ini. Kemudian kita akan belajar mengenai disiplin dalam belajar. Ternyata nak, di dalam belajar tadi ada disiplin. Disiplin belajar itu apa saja? Mari kita kupas ke dalam. Oh ya, ini seperti biasa profil ibu sudah tidak asing lagi, tidak ibu bacakan. Kita lanjut saja. Nah, disiplin dalam belajar itu mempunyai suatu tujuan. Tujuannya dapat memahami pentingnya disiplin belajar sehingga menjadi suatu kebiasaan yang positif dalam meraih prestasi belajar. Berarti nak, kalau kalian disiplin belajar, itu mudah mendapatkan suatu prestasi. Kemudian sebelum kita mulai ke belajar yang berikutnya, apa itu belajar? Kita ice breaking dulu ya nak ya, biar kita nggak panik, biar kita nggak bosan, kita harus tebak gambar terlebih dahulu. Nah, nih, kalau di sini kan instruksinya setiap kelompok ataupun satu bangku memperhatikan gambar. Nah, inspiratif yang ditayangkan, setiap kelompok memberi makna gambar yang ditayangkan. Nah, di sini bukan setiap kelompok, tapi diri kita sendiri. Berinspiratif. Lanjut ya. Nah, di sini ada gambar. Bapak ini membawa kampak. Dia yang satunya sedang memahat. Yang kedua dia udah selesai memahat. Apa yang terjadi di sini? Coba kita lihat. Sudah mempunyai inspiratif yang seperti apa? Oke, kita lanjut. Nah, kebanyakan orang gagal adalah orang yang tak menyadari betapa dekatnya mereka ke titik sukses saat mereka memutuskan untuk menyerah. Nah, ternyata dia sukses nak, memahatnya sampai akhir. Kurang dikit, berarti ada kegagalan. Nah, dia sudah menyerah, padahal sedikit lagi. Nah, berarti kegagalan itu tak menyadari, memang tak sadar nak. Padahal sebentar lagi kita akan di dalam batu berlian yang ingin diraihnya. Tuh. Ibarat kata seperti ini nak. Kita memahat udah jauh, kurang sedikit sudah menyerah. Itu namanya kegagalan yang tidak disadari. Kemudian, nah di sini nih ada suatu gambar. Coba lihat, ini saling mendorong kotak. Ini bulatan nih. Nah, apa yang ada di inspiratif kalian nak? Coba. Oke, sudah? Ready? Belajar berinovasi. Nah, ketika orang lain melakukan hal yang sama, Anda harus berani melakukan hal yang berbeda dari mereka. Contohnya, mereka pada nih, kotak-kotak yang didorong, tapi kalian mendorong apa? Lingkaran. Nah, lingkaran ini kalau didorong, bulatan ataupun roda, itu lebih cepat, nak. Nah, dalam belajar pun boleh melakukan yang berbeda. Contohnya, cara cepat, cara lambat. Nah, kalau seperti ini kan cara lambat. Alangkah bagusnya kita pakai cara cepat. Contohnya di pelajaran matematika, itu ada cara cepat, cara lambat.
Paham ya, Nak? Kemudian nih di sini apersepsi. Disiplin siswa dalam belajar merupakan hal yang sangat penting karena jika kedisiplinan tersebut telah tertanam dalam diri kita ataupun diri kalian, Nak, maka ia akan berusaha untuk belajar secara teratur. Nah, kalau kalian sudah merasakan, wah ini suatu kewajiban, saya disiplin dan saya akan tepat waktu, lama-kelamaan akan menjadi habit, kebiasaan yang teratur, continue, dan terus-menerus sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, sehingga akan tercapai sebuah prestasi dalam belajar. Nah, dengan disiplin, kita bisa mencetak generasi penerus yang jujur, berdedikasi tinggi, serta beretika, serta selalu termotivasi untuk selalu belajar. Kalau kita mempunyai suatu keberhasilan, Nak, kita pasti akan terus belajar. Saya senang karena saya berhasil. Nah, sehingga pada akhirnya siswa akan lebih mudah dalam mencapai prestasi belajar. Kalau pertama udah disiplin, semangat, nah, menjadikan suatu kebiasaan akan mendapatkan suatu prestasi. Nah, di situ kalian akan ketagihan. Nah, akan nagih, ya kan? Tapi nagihnya ini nagih belajar. Kemudian untuk tayangan video dan film dalam disiplin dalam belajar nanti Ibu tayangkan lewat WhatsApp ya, Nak ya. Ibu kirim lewat WhatsApp. Kemudian, nih, pengertian disiplin. Ternyata disiplin itu juga mempunyai suatu pengertian. Merupakan sikap mental yang tercermin dalam perbuatan tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan, ketentuan, etika, norma, dan kaidah yang berlaku. Kaidah apa? Kaidah agama yang berlaku. Sedangkan disiplin belajar. Disiplin belajar merupakan sikap seseorang yang dapat mengatur waktu belajar dengan tidak menyia-nyiakan setiap waktu dan mampu memanajemen waktunya dengan baik, mampu membagi waktunya dengan baik, menata waktunya dengan baik, sehingga dalam sehari-hari waktu itu tidak terbuang sia-sia. Kemudian, ciri-ciri kedisiplinan. 1. Adanya hasrat atau keinginan yang sangat kuat untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang sudah menjadi norma, etika, dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Seperti tadi, bahwa di dalam kedisiplinan tadi ada tujuan juga. Ternyata kalau semua sudah dilaksanakan, nah akan kuat mengikat di dalam dirinya. Kemudian yang nomor 2, adanya perilaku yang dikendalikan. Nah, kalau kita punya etika, segala sesuatu punya norma, punya aturan, punya kaidah, kita akan terkendali, Nak. Contohnya, etika. Oh, ada orang tua. Kalau kita punya norma, sopan santun, di dalam norma-norma itu kan bermacam-macam. Ada sopan santun, ada orang tua duduk, kita berjalan. Pasti kita permisi sambil menundukkan badannya sedikit. Permisi. Nah, itu suatu perilaku yang dikendalikan oleh dirinya sendiri karena mempunyai norma, etika, dan kaidah. Kemudian kalau masuk ke dalam rumah, karena kita punya kaidah agama kita agama Islam, pastinya mengucapkan salam, assalamualaikum. Nah, karena semua perilaku manusia itu sudah dikendalikan dengan habit suatu kebiasaan. Habit itu adalah suatu kebiasaan baik. Adanya yang ketiga, adanya ketaatan atau obedience. Nah, adanya ketaatan, taat terhadap perilaku, taat terhadap akidah agama. Nah, yang akan berhubungan dengan perilaku. Kalau kita punya ketaatan, perilaku kita akan baik. Etika, dia semuanya akan menuju tentang positive thinking. Kemudian, nah hal-hal yang harus diperhatikan untuk disiplin belajar. 1. Mengerti maksud dan tujuan memasuki suatu sekolah.
tidak hanya sekedar untuk diketahui oleh teman. Nah, biasanya Nak, kalau kita tidak PJJ, langkah awal pertama sebagai seorang peserta didik, kita dari ibu selalu meminta kalian untuk menulis tata tertib sekolah, kedisiplinan sekolah. Jadinya kita mudah untuk merealisasikan. Kedua, selalu bertujuan bekerja keras untuk mendapatkan ilmu dan bukan untuk teman-teman. Nah, kita sekolah tujuannya untuk apa? Ilmu, bukan mencari teman atau mencari pacar. Ketiga, belajar harus siap mental agar kelak bila ada sulitnya, pelajaran sudah siap menerima kenyataan di sekolah. Nah, contohnya yang dari SD nih, di MTS biasanya ada kesulitan di dalam bahasa Arab. Nah, di sini sudah siap mental dan sanggup untuk belajar untuk mendobraknya. Yang keempat, harus mengikuti segala peraturan dan benar mengikuti pelajaran dengan kesungguhan hati. Kalau sudah punya tujuan, maksud dan tujuan sekolah di MTS 17, berarti sudah mengikuti peraturan dan benar mengikuti pelajaran secara sungguh-sungguh dengan hati. Bukan hanya kamuflase atau menipu. Saya pakai seragam, saya sebagai siswa MTS 17, pastinya beragama, itu tidak. Nah, semuanya yaitu mentaati dengan benar sungguh-sungguh di dalam hati. Kemudian yang kelima, memiliki sopan santun terhadap guru, orang tua, keluarga, dan masyarakat. Nah, kalau kita sudah belajar seperti apa yang Ibu katakan tadi, punya norma, punya etika, di sini otomatis yang kelima ini akan berjalan. Yang keenam, tidak mau menanggungnya sendiri. Tidak hanya mau menanggungnya sendiri. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam disiplin belajar. Untuk membiasakan dalam melakukan kegiatan belajar, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Antara lain sebagai berikut. Diri kita sendiri, diri sendiri. Nah, diri sendiri harus ada semangat. Tanpa semangat, belajar tidak akan sungguh-sungguh. Nah, diri sendiri, kita harus menumbuhkan rasa senang terhadap pelajaran yang kita pelajari. Kalau kita sudah siap di MTS, apapun resikonya, kita harus senang terlebih dahulu. Menumbuhkan rasa senang terhadap guru. Setelah mata pelajaran, terhadap guru, badan harus sehat dengan makan, olahraga teratur, memenuhi protokol kesehatan. Kemudian, menumbuhkan rasa percaya diri bahwa kita bisa melakukannya. Oh, saya bisa kok, saya tidak akan menunda-nunda. Satu kali guru melakukan tatap muka, saya harus hafal, saya harus bisa. Besok nilai saya harus 100. Nah, itu yang mempunyai sikap disiplin. Nah, menumbuhkan optimisme sangat penting untuk menumbuhkan semangat belajar. Nah, kita harus optimis. Jangan pesimis, mau belajar, ngantuk, ntar aja. Mana bisa, nggak bisa, nak. Kita harus optimis terlebih dahulu. Saya harus belajar karena saya tidak mau dikalahkan dengan teman-teman. Nilai saya harus bagus. Kemudian tidak percaya diri, sedangkan pesimisme atau tidak percaya diri akan cenderung melemahkan semangat. Nah, seperti tadi yang Ibu sampaikan, kalau pesimis pasti akan lemah semangatnya. Tapi kalau optimis, oke siap, ayo ready belajar, kita tempur. Insya Allah akan menuju kesuksesan. Kemudian tempat belajar kalian. Sediakan tempat yang teratur. Hindari tempat yang berangin. Harus ada penerangan yang baik. Usahakan tempat yang tenang dari keramaian anak-anak. Mengatur tempat dengan rapi. Jangan sampai kalian belajar tidak teratur, belajarnya berserakan, gak karuan.
bukunya tidak tertata rapi, hindari tempat yang berangin, jangan sampai di teras pintu anginnya besar sambil tiduran belajar. Nah, mengatur tempat dengan rapi, diatur dengan rapi. Bahan pelajaran. Menentukan bahan yang akan dipelajari tidak campur baur. Nah, setiap mata pelajaran satu mempunyai buku satu. Mentaati ketetapan diri sendiri. Kenapa setiap pelajaran ini harus bukunya tidak dicampur-campur? Mempermudah kalian untuk menjadwalkan dan mempermudah kalian untuk belajar. Mentaati ketetapan diri sendiri. Nah, harus ditaati. Saya punya ketetapan. Kalau saya harus belajar, harus disiplin. Menyediakan alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut. Saat PJJ, saya harus siap. Jangan sampai kuota yang seharusnya buat belajar, buat main game. Ya sayang ya. Kemudian, waktu belajar. Berikut ini kiat-kiat mengatur waktu. Nah, kalau mau belajar dengan tepat, kita harus membuat jadwal. Nah, tetapkan prioritas. Jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan. Luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur. Luangkan waktu untuk refreshing. Jangan menunda-nunda. Yang biasanya dilakukan adalah menunda-nunda sehingga tertumpuk sehingga malas mengerjakannya. Karena dari awal semangatnya kurang, disiplinnya tidak ada. Maka dari itu, mari kita harus ditetapkan disiplin terlebih dahulu. Istirahat yang baik bukan masalah lamanya istirahat atau malas kemana-mana. Nah, istirahat yang baik bukan masalah lamanya istirahat, tetapi kualitas istirahat tersebut. Nah, istirahat yang paling kita inginkan adalah tidur. Jadi setelah belajar sebaiknya tidak melakukan aktivitas yang lain berat yang menyita pikiran agar apa yang baru saja kita pelajari dapat menyimpan baik dalam ingatan kita. Nah, kalau setelah belajar jangan main game, jangan nonton film, ataupun menyimpan pikiran-pikiran yang berat. Habis belajar kita tidur biar fresh. Besok ingat, memorinya itu saat belajar tertanam. Sudah tertanam rapi, tidak diselingi dengan yang lain. Kemudian, nah dinamika kelompok. Siapa berani disiplin? Tujuan permainan. Permainan ini itu biasanya kalau kita aktif, nah Ibu selalu mengadakan permainan-permainan seperti ini. Nah, karena kita PJJ, kita yang lain saja. Nanti kita bisa menonton film. Akhir kata, Ibu akhiri, selamat belajar, selamat diulang kembali menonton video yang Ibu kirim untuk mencapai semangat kalian belajar ya sayang ya. Pokoknya semangat, semangat, dan semangat. Saya pelajar harus belajar. Oke? Siap? Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.